duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Segala bangsa bertepuk tanganlah,
elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, Ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan yang dipercikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil
dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita ditanya, menurut Anda, hal apa yang paling menyakitkan dalam hidup kita? Peristiwa apa yang paling menyakitkan dan membuat kita bersusah hati dalam hidup ini? Tentu banyak hal yang membuat kita bersusah hati, tapi salah satu hal yang membuat kita bersusah hati adalah peristiwa perpisahan. Perpisahan dengan siapa? Perpisahan dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai. Menyakitkan karena kita sudah tidak akan pernah bertemu lagi, tidak akan pernah berjumpa lagi.
berpisah, tutup berpisah. Meskipun ketika bersatu, kadang pegel, kadang jengkel, kadang marah, dan sebagainya. Tetapi apakah betul peristiwa perpisahan itu menjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan? Peristiwa itu menjadi menyedihkan kalau yang berpisah dengan kita adalah orang yang kita sayangi, adalah orang yang kita cintai. Tetapi menjadi sesuatu yang menggembirakan ketika yang berpisah dengan kita adalah orang yang kita benci, adalah orang yang tidak kita senangi, adalah orang yang kita harapkan untuk pergi dari hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya melalui peristiwa hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Kita dihadapkan pada sikap hidup para murid, para rasul. Ketika para rasul melihat Tuhan meninggalkan mereka, yang terjadi adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan, kenapa mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita, padahal dengan jelas mereka berpisah dari Tuhan. Bukankah harusnya kalau mereka mencintai dan menyayangi Tuhan dan percaya kepadanya, bukankah harusnya mereka bersedih hati, bukan bersukacita? Harusnya mereka berduka cita. Kenapa ini bersuka cita? Apa yang bisa kita refleksikan dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang beriman? Apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa ini? Apakah para murid tidak sayang dengan Tuhan? Apakah para murid membenci Tuhan? Apakah para murid tidak mengakui Tuhan? Kalau mereka tidak mengakui Tuhan, kalau mereka membenci Tuhan, kalau mereka menginginkan Tuhan pergi, kenapa dalam bacaan Injil dikatakan dengan jelas ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia. Artinya para murid mengakui, para murid mencintai, tetapi yang tampak bukan rasa duka cita, tetapi yang tampak adalah rasa sukacita. Mereka bersukacita karena mereka mendapat sebuah kepastian bahwa dalam perjalanan pesiaran hidup mereka, mereka akan bersatu dengan yang mereka cintai. Siapa itu? Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata kepada kita semua, di mana aku berada, di situ pula engkau akan berada. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan hari ini Anda dan saya sedang melakukan pesiaran hidup itu. Pesiaran hidup menuju kepada siapa? Kepada Bapa. Oleh karena itu, ketika melihat Tuhan naik, dan hari ini hari rayanya kita rayakan kenaikan Tuhan ke surga, bukan duka cita yang harus kita kembangkan, tetapi sukacita yang harus kita kembangkan, karena kita memiliki kepastian akan tinggal bersama dengan Dia. Menjadi pertanyaan dalam hidup ini, apakah kita cukup bersukacita? Apakah kita cukup bergembira mendapati kenyataan semacam ini? Hari ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya akan tugas yang jauh lebih berat yang harus kita terima. Ia sendiri mengatakan kepada kita,
kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita sungguh percaya akan semua hal yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sungguh meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah kebenaran sejati? Pertanyaan ini yang hendaknya harus kita tanyakan terlebih dahulu dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi dari semuanya ini, kita dapat melaksanakannya, kita dapat menjalankannya dengan baik. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi diperjelas dengan jelas oleh Lukas. Ketika para rasul melihat kenaikan Tuhan, mereka diingatkan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Artinya apa? Kita tidak boleh berdiam diri saja melihat peristiwa kenaikan Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan hendaknya harus menyadarkan kita bahwa kitalah saksi-saksi akan semua hal itu, dan saksi itu harus sungguh-sungguh memiliki pengalaman, harus sungguh-sungguh merasakan dengan benar, harus sungguh-sungguh mengalami di dalam hidupnya sendiri. Karena kalau tidak mengalami itu semua, bagaimana orang bisa menjadi saksi-saksi? Oleh karena itu, mari suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita buka hati kita, kita buka budi kita buka seluruh diri kita, dan membiarkan diri kita ini dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada kita akan mengirim Sang Penghibur itu. Oleh karena itu dalam bacaan Injil dikatakan dengan jelas, "Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Biarkanlah diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Biarkanlah diri kita dituntun oleh Sang Penghibur ini, yang akan membawa kita untuk mengetahui dan mengenal kebenaran sejati yang dibawa oleh Allah. Tetapi seringkali justru kita menutup diri kita. Kita masuk ke dalam perasaan-perasaan pribadi. Kita masuk dengan pengalaman-pengalaman kedukaan yang kita alami selama hidup ini, sehingga kita tidak mampu untuk merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini Anda dan saya diajak oleh Tuhan untuk membuka dan melepaskan semua hal-hal tersebut, sehingga kita perlahan demi perlahan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan karena kita membiarkan hidup dan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang akan memampukan kita memahami segala sesuatu peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksi dari semua hal yang dibawa oleh Tuhan dalam hidup ini, terutama karya keselamatan yang dihadirkan bagi Anda dan saya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.